Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video YouTube channel Bumisme Guru SB. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya ya. Semangat belajar anak-anak. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Hari ini kita masih pada buku tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Simak videonya sampai habis. Kita sudah masuk pada pembelajaran ketiga dengan materi pecahan, suka atau tidak suka, dan dongeng persahabatan gajah dan tikus. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Jadi kesimpulannya, setengah bagian dari 4 adalah 2. Perhatikan gambar rusa pada sebelah kiri dan gambar wortel pada sebelah kanan. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di sebelah kanan. Sekarang kita lihat rusa yang memakan setengah wortel. Ya, kita pilih gambar yang ada 2 wortel. Kemudian rusa yang memakan sepertiga wortel. Ya, kita pilih yang wortelnya berjumlah 3. Yang terakhir, rusa yang memakan seperempat wortel. Kita pilih gambar wortel yang berjumlah 4. Sekarang kita lihat daftar teman-teman kita yang menyukai dan tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Ada 8 nama: Beni, Siti, Edo, Made, Lani, Dayu, Ali, dan Udin. Perhatikan berikut ini datanya. Ada yang menyukai dan ada yang tidak menyukai. Dari data sebelumnya, kita dapat menyimpulkan hasil pengelompokan siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang dan siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Untuk siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang, ada 5 siswa. Sedangkan siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang berjumlah 3 siswa. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Ayo bersama-sama kita dengarkan cerita Siti tentang persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Bunga apa ini? Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib. Apakah bunga ini wangi? Tentu saja, bunga ini sangat harum. Boleh aku mencobanya? Tentu saja, tuanku. Silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian,
Hidungnya terasa geli dan gatal, tak bisa bertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh, hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana, karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak." Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu." Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi." "Iya, itu salahku." Sebenarnya, gajah sangat marah kepada tikus. Karena bunga yang ia jual, akibatnya malah kacau balau. Tetapi, ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja." "Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus." Bunga siapa itu?" "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba, tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Dari dongeng persahabatan gajah dan tikus, ada beberapa pelajaran yang dapat kita contoh. Yang pertama, kita harus berteman dengan semua tanpa membedakan. Yang kedua, selalu mengakui kesalahan jika kita yang memperbuatnya. Dan yang ketiga, saling memaafkan. Karena dengan saling memaafkan, kita dapat menjalani hidup dengan rukun. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi walaupun kalian belajar dari rumah.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.